Halo teman-teman, saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tips-tips atau strategi untuk mengajar daring selama masa pandemik COVID-19. Tip-tip ini bisa digunakan untuk para dosen dan juga para guru, serta beberapa instruktur yang memang harus mengajar bahan ajarnya dengan daring. Yang pertama adalah untuk menyiapkan nanti di semester depan ya, jadi di bulan Agustus atau September nanti, kumpulkan dulu informasi-informasi dari internet untuk materi-materi yang berkaitan dengan bahan ajar ya. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian diklasifikasikan menurut topik atau bahan kajiannya, sehingga nanti kalau sudah mulai mengajar itu tahu artikel-artikel mana atau video-video mana yang harus dimasukkan ke mata kuliah tertentu atau mata ajar tertentu. Kemudian yang kedua, be familiar dengan software yang akan digunakan atau platform yang akan digunakan. Jadi kalau di universitas telah menggunakan learning management system, jadi be familiar, ikut training jika belum dapat training. Kemudian juga misalnya menggunakan Google Slides, misalnya menggunakan Zoom, be familiar, jadi berlatih dan belajar terus, dan jangan segan-segan untuk mencari tahu, kemudian mencatatnya, kemudian mempraktekannya gitu. Kemudian juga mencari tempat yang jauh dari distraction. Jadi carilah satu kamar atau satu ruangan ya, tidak perlu harus full ya, mungkin sebagian dari ruangan yang itu tidak bisa diganggu gugat oleh anggota keluarga yang lain. Jadi sebagai contoh misalnya ini adalah sebetulnya satu kamar kecil yang saya sulap di pojokannya adalah menjadi small studio yang saya bisa mengajar secara online, jadi saya tidak harus dari kampus ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mencoba men-set ekspektasinya atau harapan-harapan yang akan dipakai atau goal yang akan diraih itu yang jelas dan detail, dibuat per hari ya. Jadi jangan terlalu kebanyakan, juga jangan terlalu kesedikitan. Per hari atau per minggu, misalnya minggu ini mempersiapkan silabus, karena silabusnya itu harus dimodifikasi dengan bahasa yang berkaitan dengan COVID-19, bagaimana kita mengajarkannya, style kita yang akan kita buat, dan juga tugas-tugas yang akan kita berikan ke mahasiswa. Kalau di Amerika ini semester depan itu tidak full, jadi hanya 2,5 bulan, kemudian kita akan punya semester baru. Jadi dalam satu semester itu kita bagi menjadi 3 semester kecil begitu. Nah, jadi itu supaya bisa terorganisir, itu silabusnya disiapkan, kemudian juga bahan-bahan untuk mata kuliah tertentu itu disiapkan, kemudian be organize ya, setiap minggu atau setiap hari itu dicek apa yang belum, apa yang sudah begitu. Yang kelima adalah siapkan ucapan selamat datang untuk semester baru untuk para mahasiswa kita atau para murid-murid kita dengan bahasa yang hangat, yang penuh motivasi dan manis, sehingga mahasiswa atau siswa kita tetap semangat mengikuti mata kuliah atau mata pelajaran yang kita ajarkan ya. Jadi jangan terkesan rigid ya, atau sangat kaku ya, jadi harus hangat dan cool gitu. Nah, kemudian juga selalu memberikan contoh pada materi-materi yang kita berikan, karena kalau pada saat kita mengajar secara face to face, kita kan bisa memberikan contoh dengan gerakan tangan, kemudian dengan contoh di papan tulis misalnya, kemudian kita dengan menggunakan alat-alat tertentu misalnya, atau kita mengambil sampel tanah dari luar atau tanaman dari luar, kemudian kita bawa ke kelas. Jadi mahasiswa atau siswa kita tuh tahu apa yang kita jelaskan, topiknya itu apa, dan mengerti detail. Nah, karena ini daring, kita harus menggunakan
example atau contoh-contoh misalnya dengan videonya tidak harus kita membuat sendiri. Kalau memang itu sudah ada di YouTube atau mungkin teman kita ada yang punya video, itu kita boleh pinjam untuk bisa dibagikan, atau kita membuat video kecil-kecil dengan HP kita atau kamera kita kalau ada, kemudian kita edit dengan yang paling sederhana, dasar-dasar saja, kemudian itu dijadikan contoh. Ya, misalnya mengolah data dengan kalkulator atau dengan komputer, dengan Excel. Nah, itu kan banyak contoh-contohnya ya di YouTube ya. Atau kalau tidak ya kita bisa bekerja sama dengan mahasiswa kita yang sudah kita ajar tahun sebelumnya, kemudian kita buat videonya seperti itu. Kemudian juga berikan contoh lewat artikel-artikel yang ada di internet. Jadi mahasiswa itu tahu apa yang harus dilakukan, atau misalnya cara menulis karya ilmiah bagaimana dengan artikel-artikel yang kita berikan. Juga misalnya kita memberi contoh grafik dengan grafik misalnya ya. Jadi mahasiswa tahu dengan adanya visual tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, mahasiswa kita itu dari generasi Z, mereka itu lebih senang dengan visual contohnya. Jadi dengan foto atau dengan kita bicara seperti ini dan kemudian kita memberi contoh, dibandingkan hanya misalnya kita memberi kuliah yang tidak ada visualnya, begitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah jangan lupa kita harus memberikan feedback ke mahasiswa itu dengan cepat dalam waktu 24 jam ya. Jangan lebih dari itu. Walaupun kita tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa dalam saat itu, misalnya paling tidak kita memberitahu bahwa emailnya sudah diterima atau teksnya sudah diterima, nanti akan saya jawab lain kali, kapan ditentukan harinya, minggunya, seperti itu ya. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu sangat-sangat merindukan feedback yang cepat ya. Kemudian yang kedelapan ya, selalu menjadi pendamping mahasiswa dengan baik. Jadi kita mendampingi mahasiswa dengan sabar dan penuh kasih sayang, karena kita tidak tahu dengan adanya COVID-19 ini bagaimana efeknya terhadap kehidupan keluarganya dan juga kondisi sehari-hari. Jadi be empati dengan mahasiswa kita atau siswa kita dan curahkan rasa kasih kita yang lebih dibandingkan sebelumnya kepada mahasiswa kita. Kemudian yang kesembilan, usahakan dalam seminggu itu ada waktu yang disisihkan menjadi office hour atau jam waktu di mana mahasiswa itu bisa email, bisa mengirim teks, atau bisa telepon jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang mata kuliah yang kita ajar. Jadi kita buat seperti office hour kalau kondisi tidak pandemik, itu misalnya dari jam sekian sampai jam sekian kita ada di office. Nah itu kita jam sekian sampai jam sekian hari apa kita bisa dihubungi lewat sosial media misalnya, dan sebutkan sosial medianya apa sehingga kita bisa merespon langsung. Jadi mahasiswa tidak menunggu lama gitu. Nah yang ke-10, nah ini penting sekali pada teman-teman pengajar, dosen, dan juga guru adalah jangan segan-segan atau sungkan-sungkan untuk meminta pertolongan kepada teman, kepada kolega, atau kepada orang yang ahli IT, kepada universitas. Kalau kita mentok atau menemukan kesulitan dalam kaitannya mengajar daring, karena mau tidak mau kita ini kan mendadak harus dituntut untuk mengajar daring. Jadi dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswanya itu sama-sama sedang memulai new normal. Dalam hal ini adalah menggunakan daring untuk sarana transfer knowledge atau sarana transfer ilmu pengetahuan. Walaupun tidak sempurna untuk daring system, tetapi daring system itu juga punya keunggulan yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Salah satunya adalah kita sebagai dosen menjadi lebih melek teknologi dan mahasiswa juga menjadi lebih mandiri, walaupun ini adalah sebuah proses ya. Jadi daring itu adalah sebuah proses yang kita akan lebih baik di masa
depan. Dan itu tidak akan pergi kemana-mana kuliah online itu atau mengajar online, karena kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini ke depannya. Oke, saya kira cukup sekian dulu tip-tip tentang bagaimana mengajar daring selama pandemik COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.